Weekend pun datang. Haruki, Hayato, dan Himeko janjian ketemuan di stasiun lagi. Haruki terkejut melihat style mereka berdua. Ini cowok ganteng siapa anjir? Ya ini aku, Hayato. Oh iya, aku baru ingat ada Himeko yang bisa dandanin kamu ya. Haruki pun tidak mau kalah dengan mereka, mengatakan bahwa dia juga sudah berdandan cantik hari ini, memakai rambut style twin tail, bahkan dia pamer-pamer bahu dan ketek wangi-wanginya karena dia sedang memakai outfit corset top berlayer outer biru. Tapi tolong, itu tali BH-nya kondisikan Mbak Haruki, warnanya hitam loh, warna kesukaanku. Mana dia nonjol-nonjolin teteknya segala pula di depan Hayato. Kalau kata temanku, tepos aja pakai BH segala. Loh, justru kalau tepos dan agresif bisa-bisa kelepek kau. Kering pun kering lah. Hayato aja sampai tersepona gitu kan melihat betapa seksinya Haruki kalau lepas outer birunya. Hore, hore. Bahkan sambil berjalan ke bioskop pun Haruki masih ngeledekin Hayato. Gimana? Kamu deg-degan kan? Iya kan? Wajahmu merah loh, Hayato. Rencana Haruki dari kemarin-kemarin buat bikin ayangnya kelepek-kelepek berjalan sangat mulus ya. Menurut Haruki, dia menyadari pesonanya bahwa cantik di luar pasti belum cukup buat bikin pasangannya puas. Dalamannya juga harus ikut cantik dan juga menggoda. Dengan begitu, Hayato bisa merasakan aura-aura cantik Haruki semakin dalam sampai ke inti-intinya. Ngawur cewek satu ini guys. Hayato mah cuma diem doang anjir dari tadi. Ya mau gimana kan, kalau dia ngebantah, Haruki malah makin menjadi-jadi usilnya buat nunjukin semuanya. Mending diem aja udah. Tapi Haruki masih aja bawel saking bangganya dia bisa bikin Hayato kelepek-kelepek. Singkat saja, Hayato acak-acak rambut Haruki dan juga sebaliknya. Himeko-nya jadi nyamuk tuh di sana. Sama kayak kita guys. Tapi secara kebetulan ada Kaido di sana yang melihat mereka bertiga. Dia baru mengetahui bahwa Haruki dan Hayato ternyata sedekat ini, bahkan lebih dari sekedar teman. Kaido pun memperkenalkan dirinya kepada Himeko, dan Himeko terpesona melihat betapa gantengnya Kaido. Tapi dia segera bersembunyi di balik kakak tersayangnya. Himeko agak malu gitu kan kalau ketemu sama orang baru guys. Haruki segera menegur Kaido karena dia menatap Himeko terlalu lama. Pokoknya jangan sampai Himeko jatuh cinta pada Kaido pada pandangan pertama. Kaido meminta maaf dan dia memuji penampilan Haruki hari ini. Sepertinya memang dia sengaja berdandan demi menunjukkannya pada Hayato. Haruki yang masih dalam mood bahagia mengatakan dengan lantang bahwa dugaannya Kaido sangatlah benar. Tapi karena Haruki kelewatan ceplas-ceplosnya langsung dibungkamlah sama Himeko kan. Haru-chan, mau ii kara kocci. Sudah kadung ketahuan, jadinya Hayato menceritakan beberapa hal yang membuatnya dekat dengan Haruki, termasuk teman masa kecil guys. Tapi Hayato meminta tolong kepada Kaido untuk merahasiakan ini dari teman-teman di sekolah. Ya, meskipun Kaido sebenarnya memang sudah mengetahui kepribadian Haruki yang asli sih, tapi Kaido tetap berjanji kepada Hayato. Dia juga nggak ada niatan gitu kan buat bocorin tentang ini ke siapapun. Hayato dan yang lainnya pun berpamitan dengan Kaido karena mereka akan pergi ke bioskop. Tapi Kaido ini tiba-tiba pengen ngikut mereka jalan juga. Alah, iki ngopo toh belum dianomali anjir. Haruki jadi bad mood kan gara-gara Kaido. Tapi Kaido menenangkan Haruki karena ini bisa menjadi double date bagi mereka. Haruki nggak jadi bad mood lah, malah dia salting di sana. Double date siapa sama siapa? Kalau kamu sama Hayato aku gak bakal kasih. Hayato punya aku, kata Haruki. Hayato menenangkan Haruki yang bener-bener kesemsem di sana. Hayato sempat mencurigai niat asli Kaido, tapi karena tampang dia kayak cowok polos yang kebelet ngikut circle, Hayato pun mengizinkannya. Lagi pula Kaido itu mirip-mirip dengan Haruki yang sama-sama memakai topeng untuk menyembunyikan sifat asli. Singkat cerita, setelah sampai di bioskop, Hayato, Himeko, dan Haruki kagak paham cara pesen tiket. Jadi Kaido lah yang memesan tiket di sana. Nah, tiket akhirnya sudah aman nih. Dan tiba-tiba Haruki menendang kaki Kaido karena dia bikin bad mood hati Haruki sejak tadi. Kapok kau, belum dianomali. Haruki gak bakal menyerahkan Hayato dan Himeko kesayangannya untuk Kaido. Meskipun begitu, mereka berempat tetap menikmati Fate Space Knight rute ketiga.
Setelah film selesai, Haruki sangat bahagia dan semangat banget karena rute ketiga dari film ini bener-bener gila actionnya. Ya memang sih, aku ya udah nonton Fate Stay Night Heavenfeel kan. Rute Sakura guys, Black Saber atau Saber Alternya itu loh, gak ngotak anjing kekuatannya. Tapi ya aku saranin jangan ditonton guys kalau umur kalian masih di bawah 18 tahun. Kalau sudah 18 tahun ke atas boleh dah ya nonton Heavenfeel. BTW Haruki juga sempat niru gaya Saber sama satu lagi servan rambut ungu. Siapa yang namanya ya lupa aku. Sebutan kelas servannya sih Rider, tapi dia ada nama asli identitasnya. Aduh lupa aku siapa ya. Oh, Medusa guys. Ampun dah, udah lama gak nonton jadi lupa ya. Tak lama kemudian Hayato melihat ada Takura Mao yang ternyata lagi mengadakan meet and greet di bioskop tersebut. Hayato terkejut dan segera membawa Haruki ke tempat yang jauh banget dari sana. Tapi sayangnya Takura Mao sudah mengetahui keberadaan Hayato dan Haruki sebelum mereka kabur tadi. Setelah Haruki dan Hayato berhenti di suatu tempat, Haruki kebingungan dengan apa yang sedang terjadi pada Hayato. Dan Haruki langsung menyadari situasinya ketika Hayato melirik ke poster meet and greet Takura Mao di sana. Haruki mengatakan bahwa Hayato itu orangnya terlalu protektif ya. Dari dulu juga dia sering banget ikut campur urusan orang. Padahal Haruki tidak memintanya untuk melakukan ini. Meski begitu, Haruki tetap bahagia dengan sifat Hayato yang seperti itu. Jadi dia minta tolong untuk diperhatikan dan dijaga terus-menerus oleh cowok kesayangannya. これからの僕を見ててよ。 Mereka pun kembali bertemu dengan Himeko dan Kaido, lalu memesan makanan di sebuah restoran murah di sekitar sana. Himeko bingung dong kenapa tiba-tiba kakaknya malah narik Haruki begitu. Situasi bioskop tadi udah kacau balau guys. Mana Himeko juga pengen ketemu dan foto-foto gitu kan sama Takura Mao. Hayato tidak bisa menjawabnya karena ini adalah rahasia dia dan Haruki. Tapi baru aja mau makan bareng, ada lagi masalah datang. Para cowok yang dulu satu sekolah SMP sama Kaido kebetulan ada di sana dan langsung mengejek Kaido. Mereka mengatakan bahwa Kaido itu orangnya playboy banget, sama cewek manapun aja dia mau. Cuma ngandelin muka ganteng doang bisa jadi magnet cewek-cewek. Salah satu cowok dari grup itu juga memperingati Haruki dan Himeko untuk tidak kelepek-kelepek sama tampang gantengnya Kaido. Dia itu selalu gonta-ganti cewek, bahkan di SMP lebih parah lagi. Hayato agak risih mendengarkan mereka karena sekarang sebenarnya adalah momen makan bersama yang bahagia gitu kan. Padahal lagi enak-enaknya mau makan loh, diganggu malah. Dia pun langsung mengajak Haruki, Himeko dan Kaido untuk keluar restoran sekarang. Haruki juga setuju dengan ajakan Hayato dan dia berteriak kepada para cowok-cowok itu bahwa Haruki sama sekali tidak tertarik dengan Kaido. Lagi pula yang ada di hati Haruki cuma rasa benci kepadanya. Intinya Kaido sama sekali tidak pernah mengatakan apa yang ada di pikiran dan hatinya selama ini. Kaido cuma pengen di ngertiin orang lain, tapi dia sendiri nggak mau ngertiin orang. Itulah sisi buruk Kaido, tapi sifat para cowok-cowok itu lebih buruk darinya. Haruki sudah muak melihat para cowok-cowok itu dan ketika salah satu dari mereka akan menangkap Haruki, Haruki langsung sliding kakinya dan dia jatuh memalukan di sana. Setelah mereka berkumpul di luar restoran, Kaido berterima kasih kepada Hayato dan Haruki. Tapi Hayato langsung menyela pembicaraan Kaido, mengatakan bahwa dia nggak akan dengerin apapun tentang masa lalu Kaido. Dan bahkan Hayato nggak kepengen tahu. Lagi pula Hayato juga kesel dan risih sama Kaido, gara-gara digangguin mulu waktunya tiap hari di sekolah. Cuma satu jawaban yang harus jelas dari situasi ini. Kaido harus jujur. Sebenarnya dia tuh mau temenan atau cuma jadi pengganggu aja gitu kan? Kaido pun mengatakan bahwa dia ingin berteman dengan Hayato. Sip, clear, gas temenan kalau kayak gitu. Simple memangnya pertemanan cowok guys, nggak kayak pertemanan cewek anjir. Bahkan tembok pun bisa kita jadikan teman. Dan ya, Haruki tetap nggak bisa menerima Kaido jadi temennya karena memang rasa bencinya ke Kaido sudah menumpuk-numpuk. Hayato kemudian mengajak mereka untuk makan siang di tempat yang lain dan ditraktir oleh Kaido. Singkat cerita, mereka makan di tempat karaoke yang pernah Haruki dan Hayato kunjungi. Mereka bersenang-senang di sana sampai sore hari. Nah, si Kaido kagum dengan suara falesnya Hayato. Tapi Haruki bangga dengan suaranya karena dia selalu latihan sendiri pas mandi tiap hari. Walah, Hayato dan Himeko merasa kasihan karena membayangkan Haruki seperti orang gila nyanyi-nyanyi sendiri di kamar mandi. 隼人も姫ちゃんもそんな切ないものを見る目で見ないで。 Kaido berpamitan dengan mereka dan Haruki izin ke Hayato untuk skip makan malam hari ini. Haruki sudah kecapean dan pengen langsung pulang aja. Nanti dia apa kayak gitu di rumah.
Awalnya Hayato nggak setuju, tapi Haruki mengatakan bahwa cuaca sebentar lagi akan hujan dan awan mendung sudah menutupi sinar sore di sana. Haruki pun nyelonong pamit duluan dan Himeko menenangkan Hayato. Himeko memperingati Hayato bahwa khawatir itu sangatlah boleh, tapi jangan sampai terlalu protektif ke cewek, karena cewek itu belum tentu hatinya siap 24 jam sama pasangannya. Ada momen-momen di mana cewek punya me time. Hayato pun mengerti dan mereka pulang ke rumah bersama. Di perjalanan pulang, Haruki masih terngiang-ngiang bagaimana keseruannya hari ini. Akhirnya Haruki bisa merasakan kebahagiaan ini setelah sekian lamanya dia sendirian di Tokyo. Mood Haruki sangatlah baik hari ini karena bisa melihat yayangnya yang ganteng. Tapi ketika Haruki sampai di rumah, dia kebingungan. Kok pintunya nggak terkunci? Haruki pun masuk ke rumahnya dan tiba-tiba seseorang menampar keras pipinya di sana. Ternyata dia adalah Takura Mao, seorang aktris top yang sebenarnya adalah ibu Haruki. Dia marah kepada Haruki sambil berkata, "Sudah ku bilang kau di rumah saja. Coba jadi gadis yang baik, anak haram." Hujan pun mulai turun deras pada sore itu, dan ketika sudah menjelang malam, Haruki masih berjalan pelan tanpa arah yang berakhir di depan lobi apartemen Hayato. Haruki ingat bahwa Hayato pernah memberitahunya untuk menelpon Hayato kalau ada sesuatu yang Haruki butuhkan. Tapi Haruki tidak bisa melakukannya sekarang karena dia mengingat Hayato yang tidak menceritakan tentang ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit selama ini. Bagaimana jika Hayato ikut bersedih dan tersakiti ketika melihat seseorang spesialnya dalam kondisi seperti ini? Haruki pun mengundurkan niatnya untuk menelpon Hayato dan berakhir duduk di taman dengan tatapan kosong di bawah derasnya hujan di sana. Beberapa waktu berlalu. Ketika hujan sudah reda, Mitake kebetulan lewat taman itu bersama anjing tetangganya dan melihat Haruki yang sudah putus asa di sana. 二階堂さん